Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Syahrianida dengan NIM 2100697 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 1B, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun sebelumnya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Daris Hadianto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam menyusun artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry terhadap Peningkatan Literasi Sains Peserta Didik. Literasi sains sangat penting dimiliki oleh siswa sejak dini, karena sains berperan untuk membentuk pola pikir, perilaku, dan membangun karakter siswa untuk peduli serta bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, hingga alam semesta. Pendidik dapat memberi bantuan kepada siswa agar mereka mampu menemukan masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut. Pembelajaran itu dari yang asalnya diberi tahu menjadi aktif mencari tahu. Siswa harus ditekankan sebagai penemu dan pemilik ilmu, bukan hanya sekedar penghafal pengetahuan. Model pembelajaran inquiry dapat menjadi salah satu solusi karena cara belajarnya tertuju pada proses dan keahlian untuk melakukan penelitian terhadap suatu materi yang dipelajari. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aditya Rahmawan pada tahun 2012 yang dapat disimpulkan bahwa pembelajaran literasi sains berbentuk kegiatan laboratorium berbasis inquiry berhasil meningkatkan kemampuan literasi sains siswa baik dari makna sains, proses sains, hingga konteks aplikasi sains. Strategis yang dimiliki oleh pendidikan sains sangat bermanfaat dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi era industrialisasi dan globalisasi. Permasalahan yang terdapat di kehidupan sehari-hari sangat terkait dengan sains, sehingga penting untuk siswa dalam mengembangkan kemampuan literasi sains. Metode penelitian ini menggunakan metode survei. Menurut Frankel and Whelan tahun 2009 menyatakan bahwa pada umumnya pengertian survei adalah informasi yang dikumpulkan pada titik waktu yang sama dari sebagian populasi atau sampel untuk mewakili seluruh populasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa formulir kuesioner atau angket yang digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari responden mengenai masalah yang diangkat. Adapun partisipan yang terlibat dalam penelitian ini diantaranya 30 siswa sekolah menengah atas jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang berusia 16-18 tahun. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, seberapa pentingnya pembelajaran inquiry terhadap literasi sains. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan kepada 30 siswa sekolah menengah atas jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang berusia 16-18 tahun, menyatakan bahwa 100% responden memberi tanggapan jika pembelajaran inquiry itu sangat berpengaruh terhadap literasi sains. Menurut Gomerly tahun 2015 dan Ngertini tahun 2013, model pembelajaran inquiry mampu meningkatkan berbagai macam keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa, diantaranya berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, bekerja kelompok, kemampuan dalam mengevaluasi diri, serta menemukan bukti-bukti dengan literasi sains. Berdasarkan data penelitian dengan teori yang ada, sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat pada diagram lingkaran di atas bahwa 100% responden atau 30 siswa memberi tanggapan bahwa model pembelajaran inquiry itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan literasi sains. Dalam teori pun dijelaskan bahwa model pembelajaran inquiry mampu meningkatkan berbagai macam keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Salah satunya adalah menemukan bukti-bukti dengan literasi sains. Yang kedua, kemampuan peserta didik dalam memecahkan soal literasi sains berbasis inquiry berdasarkan hasil dari pengamatan kompetensi literasi sains yang pertama, yaitu menyelidiki isu ilmiah dengan nilai rata-rata sebesar 60, ini termasuk ke dalam kategori cukup.
Kompetensi literasi sains yang kedua yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah dengan nilai rata-rata sebesar 77, ini termasuk ke dalam kategori baik. Dan kompetensi literasi sains yang terakhir yaitu menggunakan bukti secara ilmiah dengan nilai rata-rata sebesar 82, ini termasuk ke dalam kategori baik. Menurut Kultau, Maniotes, dan Kaspari dalam Abidin tahun 2014, inquiry merupakan pembelajaran yang menuntut siswa beraktivitas sebagaimana ahli sains. Aktivitas belajar siswa meliputi kegiatan mengamati, mengajukan pertanyaan, melakukan penggalian informasi, menalar, dan mempresentasikan. Menurut Abidin tahun 2014 menyatakan bahwa pembelajaran saintifik merupakan suatu proses pembelajaran yang memandu siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data yang cermat, dan analisis data yang teliti untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Guna mampu melaksanakan kegiatan ini, siswa harus dibina kepekaannya terhadap fenomena, ditingkatkan kemampuannya dalam mengajukan pertanyaan, dilatih ketelitiannya dalam mengumpulkan data, dikembangkan kecermatannya dalam mengolah data untuk menjawab pertanyaan, serta dipandu dalam membuat simpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukannya. Berdasarkan data penelitian dengan teori yang ada sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa siswa lebih mudah dalam menjelaskan fenomena ilmiah dibandingkan dengan menyelidiki isu ilmiah, dan itu pun berada di kategori baik, bukan sangat baik. Dalam kategori pun dijelaskan bahwasanya siswa harus dilatih kepekaannya terhadap fenomena, ketelitiannya dalam mengumpulkan data, dan kecermatannya dalam mengolah data untuk menjawab pertanyaan serta membuat kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, ada hasil pencapaian model pembelajaran inquiry terhadap literasi sains. Berdasarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan, pencapaian ditunjukkan oleh nilai peserta didik sebesar 85 dengan kategori baik, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan yang ditunjukkan oleh nilai sebesar 88 dengan kategori baik, dan menerapkan konsep sains untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan oleh nilai sebesar 82 dalam kategori baik. Menurut Ardiansyah dan kawan-kawan pada tahun 2016, semakin baik ketertarikan peserta didik pada literasi sains, akan meningkat pula pemahaman peserta didik pada materi literasi sains tersebut. Yuniarta tahun 2014 mengungkapkan bahwa penerapan inquiry akan meningkatkan keinginan peserta didik untuk bertanya terhadap fenomena yang dibahas. Pembelajaran inquiry mendapat tanggapan yang baik karena dinilai mampu memfasilitasi peserta didik dalam bekerja sama dan bertukar pendapat. Berdasarkan data penelitian dengan teori yang ada sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa sebagian besar siswa menyadari pentingnya tanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Lalu disusul dengan tanggapan bahwa siswa tertarik terhadap isu sains, serta mendukung pembelajaran inquiry terhadap literasi sains. Dalam teori pun dijelaskan bahwa pembelajaran inquiry mendapat tanggapan yang baik karena ketertarikan peserta didik terhadap literasi sains dinilai mampu akan meningkat pula pemahaman peserta didik pada materi literasi, serta literasi sains tersebut dapat memfasilitasi peserta didik dalam bekerja sama dan bertukar pendapat. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran inquiry dapat berpengaruh terhadap literasi sains peserta didik. Kemampuan literasi sains pada siswa sekolah menengah atas jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam yang berusia 16-18 tahun memiliki rata-rata nilai sebesar 77. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa sudah cukup baik dalam hal menerapkan inquiry terhadap literasi sains karena telah mencapai ketuntasan minimal lebih besar dari 75. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.